New Zealand atau Selandia Baru, merupakan negara kepulauan yang indah yang berada di Samudra Pasifik Selatan, yang beribu kota di Wellington. Kota Wellington adalah ibu kota paling selatan di dunia. Sebagian besar orang Selandia Baru berasal dari Eropa, dan sekitar seperenamnya adalah suku Mori, serta beberapa orang kepulauan Pasifik dan Cina. Suku Mori adalah penduduk asli asal Polinesia yang tinggal di Selandia Baru. Suku ini berasal dari pendatang Polinesia Timur yang tiba di Selandia Baru, dalam beberapa gelombang migrasi menggunakan waka di antara tahun 1320 dan 1350. Para penduduk Selandia Baru sering disebut Kiwis atau Kiwi People, sehingga Selandia Baru dijuluki negeri Kiwi. Kiwi sendiri adalah jenis burung langka yang tidak bisa terbang, yang dianggap sebagai dewa hutan bagi suku Maori. Oleh sebab itu pemerintah Selandia Baru menjadikan burung Kiwi sebagai lambang negara mereka. Selain negeri Kiwi, Selandia Baru juga mempunyai julukan yaitu Aotearoa, yang dalam bahasa Mori berarti tanah berawan putih panjang. Bahasa Maori dan Inggris serta bahasa isyarat merupakan bahasa resmi negara ini, dan mayoritas penduduknya beragama Kristen. Dengan luas wilayah sebesar 268.676 km persegi, Selandia Baru memiliki dua pulau utama yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, yang dipisahkan oleh Selat Cook, dan beberapa pulau kecil. Nah, untuk mengenal beberapa hal penting tentang Selandia Baru, berikut data temu telah merangkumnya dari berbagai sumber. Selandia Baru disebut-sebut sebagai negara kepulauan yang menjadi negeri terakhir yang dihuni oleh manusia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang terpencil. Nama Selandia Baru diberikan oleh orang Belanda yang pertama kali datang ke Selandia Baru. Nama Selandia Baru atau New Zealand terinspirasi dari sebuah nama provinsi di Belanda, yaitu Nova Zelandia. Selandia Baru adalah negara demokrasi parlementer dan merupakan wilayah persemakmuran Inggris. Negara ini memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional, dengan satu dewan legislatif, di mana kepala negaranya adalah Raja Inggris yang diwakili oleh Gubernur Jenderal, dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Pada tahun 2006, Ratu, Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, Ketua DPR, hingga Ketua Mahkamah, semuanya pernah dijabat oleh perempuan. Hal tersebut menjadikan New Zealand sebagai satu-satunya negara di dunia hingga saat ini, yang semua posisi tertingginya pernah diduduki wanita secara bersamaan. Menurut data PBB, populasi Selandia Baru saat ini sekitar 4.935.900 jiwa. Dengan mata uang resmi dolar Selandia Baru, negara ini memiliki ekonomi pasar berkembang di dunia yang sebagian besar didasarkan pada pertanian, peternakan, industri dan jasa. Selandia Baru termasuk dalam negara maju di dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menyaingi Eropa Selatan. Tercatat menurut worldeconomic.com, estimasi PDB Selandia Baru pada tahun 2022 sebesar 247,80 miliar dolar Amerika, dan diperkirakan pada tahun 2023 sebesar 250,53 miliar dolar Amerika. Menurut World Data pada tahun 2021, Selandia Baru berada di peringkat 49 ekonomi utama dunia, dan di peringkat ke-29 negara terkaya di dunia. Dan pengeluaran untuk pendidikan sebagai persentase dari produk domestik bruto, termasuk yang tertinggi di dunia. Selain itu, Selandia Baru adalah negara paling tidak korup di dunia yang setara dengan Denmark berdasarkan indeks persepsi korupsi. Tidak hanya itu, angka kriminalitas di negara ini tergolong sangat rendah, dan juga tingkat toleransi warganya sangat tinggi. Negara ini menempati posisi kedua sebagai negara teraman di dunia, versi World Population Review tahun 2022. Tingkat pengangguran di Selandia Baru sebesar 3,4% pada kuartal Maret 2023.
Selain itu, Selandia Baru secara konsisten berada di peringkat teratas dalam kualitas hidup yang tinggi, di mana sistem perawatan kesehatan dan pendidikannya tergolong sangat baik, sehingga memberikan standar hidup yang tinggi bagi penduduknya. Selandia Baru adalah pengekspor susu dan daging domba terbesar di dunia. Tidak heran jika peternakan domba dan sapi begitu luas di negara ini. Bahkan jumlah domba di negara ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya, di mana jumlah domba di negara ini mencapai 27 juta ekor lebih. Selandia Baru disebut menjadi negara dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di dunia. Setidaknya ada sekitar 25 juta mobil untuk 4,9 juta orang di negara ini. Kota-kota besar di Selandia Baru seperti Auckland, Wellington dan lain-lain, dianggap sebagai beberapa tempat yang paling berorientasi pada mobil di dunia. Salah satu fakta unik tentang Selandia Baru adalah memiliki nama sebuah bukit terpanjang di dunia, yaitu Taumatawakatatangihan Awaltama Mateapo Kaiwanwakitanata. Dan terjemahannya dari bahasa Maori, kurang lebih seperti ini, yaitu tempat di mana Tamatea, pria berlutut besar yang tergelincir, memanjat dan menelan gunung, dikenal sebagai pemakan tanah, dia memainkan seruling untuk kekasihnya. Alasan diberinya nama bukit yang berada di sebelah timur negara ini, karena untuk menarik wisatawan agar bernyanyi ketika menghafalkan nama bukit ini. Berkat ketenaran film Lord of the Rings, yang lokasi syutingnya di Selandia Baru, banyak dari para penggemar buku dan filmnya mengunjungi negara ini. Landmark favorit dari Middle-earth ini, terletak di daerah desa Hobbiton di wilayah Matamata North Island, Selandia Baru. Lokasi syutingnya yang unik dan indah, telah menarik banyak wisatawan asing untuk mengunjunginya. Bahkan tempat ini bisa menghasilkan pendapatan sekitar 33 juta dolar Amerika setiap tahunnya. Tidak hanya itu, tempat ini bahkan menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki izin untuk menggunakan uang Hobbit sebagai alat pembayaran resminya. Di sini, para turis dapat mengunjungi rumah-rumah Hobbit atau Hobbiton, persis yang ada di dalam film Lord of the Rings tersebut. Pembuatan film Lord of the Rings telah menyumbang sekitar 200 juta dolar ke dalam perekonomian negara ini. Bahkan pemerintah Selandia Baru membentuk Menteri Lord of the Rings, sebagai upaya untuk mengundang turis datang ke Selandia Baru, dan memastikan perputaran uang yang dihasilkan dari tempat syuting film tersebut. Menurut survei dunia yang dilakukan oleh majalah wisata Rough Guides pada 2017 lalu, negara Selandia Baru menempati posisi ketiga di dunia, sebagai negara dengan alam terindah dan kehidupan sosial terbaik di dunia. Selandia Baru menjadi negara terindah kedua di dunia, di bawah Indonesia berdasarkan majalah Time Out di London, Inggris. Ranking negara terindah ini ditentukan oleh peneliti Time Out, berdasarkan jumlah tempat yang indah seperti pegunungan, hutan lindung, taman nasional dan terumbu karang. Pemandangan alamnya yang kompleks ini, menjadikan Selandia Baru sering dipilih sebagai tempat untuk pengambilan gambar film-film Hollywood, selain film Lord of the Rings tadi. Olahraga yang memacu adrenalin yang dikenal dengan bungee jumping, ternyata dipopulerkan pertama kali di Selandia Baru. Lompat bungee komersial ini diperkenalkan oleh A.J. Hackett di Jembatan Kawarau di Queenstown pada tahun 1988. Olahraga ekstrim tersebut terinspirasi oleh budaya bungee jump yang dilakukan oleh penduduk Vanuatu, di mana saat itu tali yang diikatkan di kaki mereka hanya menggunakan tanaman rambat. Selain itu, orang pertama yang mendaki Gunung Everest juga berasal dari Selandia Baru yang bernama Edmund Hillary. Kamu mungkin kaget dengan fakta unik Selandia Baru yang satu ini. Jika kamu pergi ke Selandia Baru, kamu akan banyak menemukan orang yang bertelanjang kaki di jalanan kota-kota negara ini.
Kebiasaan bertelanjang kaki ini ternyata berasal dari budaya Mori, di mana berjalan tanpa alas kaki dianggap terhubung dengan alam. Sebenarnya, kebiasaan ini sifatnya opsional. Namun, kita diharuskan melepas alas kaki terutama di Warenui atau di rumah pertemuan. Karena tempat ini dianggap tabu atau suci, dan jika memakai alas kaki dianggap penistaan. Selain itu, dalam dunia kesehatan, budaya unik ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Suku Maori memiliki tradisi unik yang disebut Hongiha atau napas kehidupan. Dilansir White Wolf Pack, Hongi mirip seperti jabat tangan formal dalam budaya barat. Tradisi saling menyapa dengan menekan hidung dan dahi ini, ibarat saling berbagi napas kehidupan yang dipercaya datang langsung dari para dewa. Dengan sapaan unik ini, kita tidak lagi dianggap sebagai manuhiri atau pengunjung, melainkan sebagai tangata wenua atau penduduk setempat. New Zealand mempunyai banyak keanekaragaman hewani yang melebihi jumlah penduduknya sendiri. Selandia Baru rupanya menjadi salah satu wilayah di bumi yang tidak memiliki hewan berbisa yang mematikan, yang dicatat dalam laman Animals. Di negara ini, kamu tidak akan menemukan ular, bahkan di kebun binatang sekalipun. Andai pun ditemukan ular, kemungkinan ular tersebut dibawa dengan sengaja oleh orang-orang di luar Selandia Baru. Alasan kenapa bisa sampai tidak ada ular di New Zealand, karena hewan tersebut tidak pernah bisa menjamah pulau New Zealand, karena pulau ini memang terisolasi sejak zaman purba dulu. Oleh karena itu, pemerintah kemudian membuat hukum resmi yang melarang siapapun membawa ular ke Selandia Baru. Di Selandia Baru, kamu bisa merasakan nyamannya nonton TV tanpa iklan satupun. Pada hari-hari tertentu, iklan dilarang ditampilkan di TV, misalnya pada hari Natal dan Paskah. Alasannya, agar keluarga bisa menikmati acara televisi, tanpa terganggu iklan pada hari tersebut. New Zealand adalah negara pertama di dunia, di mana pemungutan suara untuk perempuan disetujui oleh negaranya, yaitu pada tahun 1893.